Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Rohyanti dengan NIM 180700087 dari kelas lanjutan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Pembuatan video ini sebagai salah satu syarat sidang untuk memperoleh gelar sarjana guru pendidikan anak usia dini. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Eis Eti Rohaiti MPD sebagai pembimbing 1 dan kepada Ibu Hajah Dedah Jumiatin MPD sebagai pembimbing 2. Karena berkat bimbingan dan motivasi dari beliau, saya dapat menyelesaikan tugas ini. Baiklah, saya akan memaparkan skripsi saya yang berjudul Penggunaan Metode Cantoroudo dalam Mengembangkan Kemampuan Membaca Anak Usia Dini kelompok usia 5-6 tahun di TKIT Hajah Siti Maryam dalam pembelajaran daring. Yang pertama, mengenai latar belakang masalah. Latar belakang masalah dari permasalahan ini adalah mengenai kemampuan membaca anak usia dini pada kelompok B di TKIT Hajah Siti Maryam. Sistem pembelajaran dalam jaringan atau online merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan internet. Guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun siswa berada di rumah. Solusinya, guru dituntut dapat mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media online dalam mengembangkan kemampuan membaca dengan metode Cantoroudo. Hal ini sesuai dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran virus corona. Metode Cantoroudo adalah metode yang dikembangkan berdasarkan prinsip bermain sambil belajar dengan memaksimalkan aspek visual, auditorial, dan kinestetik yang di dalamnya terdapat unsur warna, gambar, nada, irama, dan rasa nyaman. Anak usia dini adalah sosok individu yang sedang mengalami suatu proses perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Ahli lain yang telah bereksperimen mengenai mengajar membaca dini untuk anak-anak berusia antara 5-6 tahun, yaitu Sternberg menemukan anak-anak yang telah mendapat pelajaran membaca dini umumnya lebih maju di sekolah. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui skenario dan implementasi pada pelaksanaan kegiatan penggunaan metode Cantoroudo, mengetahui respon guru dan peserta didik terhadap kegiatan penggunaan metode Cantoroudo. Selanjutnya, mengetahui kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam mengerjakan tugas-tugas dan pembelajaran pada kegiatan penggunaan metode Cantoroudo, dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi guru saat mengimplementasikan kegiatan penggunaan metode Cantoroudo dalam mengembangkan kemampuan membaca anak usia dini kelompok anak usia 5-6 tahun di TKIT Hajah Siti Maryam melalui pembelajaran daring. Manfaat penelitian. Manfaat dari pengkajian masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut. 1. Manfaat teoritis. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan mengenai pengaruh metode Cantoroudo terhadap kemampuan membaca pada anak usia dini. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi A. Guru, yaitu guru dapat menambah wawasan untuk menerapkan metode Cantoroudo dalam pembelajaran baik secara langsung maupun melalui pembelajaran daring. Yang kedua, untuk anak. Untuk
anak dapat menarik minat anak dalam membaca melalui metode Cantoraudo. Dan untuk sekolah sendiri, sebagai acuan untuk menerapkan metode ini dalam sistem pembelajaran di TK sebagai upaya menumbuhkan kemampuan membaca anak. Yang ketiga yaitu manfaat empiris. A. Bagi siswa, hasil penelitian dapat digunakan dalam mengembangkan kemampuan baca. B. Bagi guru, hasil pengkajian ini diharapkan dapat menambah ilmu khususnya mengenai kemampuan membaca melalui metode Cantoraudo, meningkatkan pemahaman metode Cantoraudo agar dapat menerapkannya sesuai dengan harapan, serta dapat dijadikan alternatif pembelajaran yang dilakukan di kelas khususnya dalam mengembangkan kemampuan membaca anak usia dini. C. Bagi sekolah, diharapkan penelitian dengan menggunakan metode Cantoraudo dapat membantu pengembangan penerapan pembelajaran di sekolah. D. Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan wawasan dalam pembelajaran dengan menggunakan metode Cantoraudo untuk mengembangkan kemampuan membaca anak usia dini. Dan yang terakhir, bagi peneliti selanjutnya dapat memperoleh informasi mengenai pengembangan kemampuan membaca anak usia dini dengan menggunakan metode Cantoraudo dan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi bagi peneliti berikutnya. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pertimbangan bahwa metode ini merupakan cara penelitian dengan menggambarkan peristiwa yang ada pada masa sekarang atau yang sedang berjalan. Pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci. Subjek dan lokasi penelitian ini adalah peserta didik usia 5-6 tahun di TK IT Hajah Siti Mariam Cianjur yang berjumlah 7 orang peserta didik laki-laki dan 8 orang peserta didik perempuan. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian 1. Skenario dan implementasi penggunaan metode Cantoraudo dalam mengembangkan kemampuan membaca anak usia dini kelompok usia 5-6 tahun di TK IT Hajah Siti Mariam melalui pembelajaran daring. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara tatap muka. Data hasil penelitian berdasarkan hasil observasi dan data di lapangan bahwa kemampuan bahasa anak kelompok B di TK IT Hajah Siti Mariam adalah sebanyak 15 anak yang berusia 5-6 tahun. Yang kedua, respon guru dan peserta didik kelompok B dalam kegiatan penggunaan metode Cantoraudo dalam mengembangkan kemampuan membaca anak usia dini kelompok usia 5-6 tahun di TK IT Hajah Siti Mariam melalui pembelajaran daring. A. Respon guru. Upaya yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan membaca pada anak usia dini yaitu guru lebih bersemangat lagi dalam mempelajari metode Cantoraudo ataupun penyajian materinya dalam bentuk yang lebih menyenangkan dan dapat mudah dipahami oleh anak. Untuk itu, guru harus lebih banyak belajar tentang aplikasi-aplikasi yang baru untuk menyampaikan materi pada anak. Seterusnya yaitu respon peserta didik. Respon peserta didik terhadap suatu metode atau mode yang diterapkan oleh guru pada suatu pembelajaran dapat diketahui saat pembelajaran tatap muka. Namun demikian, respon juga dapat dipahami dalam pembelajaran daring melalui sikap individu dalam proses pembelajaran daring tersebut. Sikap individu terhadap objek tersebut dapat dikatakan bahwa respon yang ditunjukkan oleh individu terhadap objek dapat memunculkan sikap individu terhadap objek. Yang ketiga, kesulitan-kesulitan peserta didik dari kegiatan penggunaan metode Cantoraudo dalam mengembangkan kemampuan membaca anak usia dini di TK IT Hajah Siti Mariam melalui pembelajaran daring. Kesulitan anak pada penerapan metode Cantoraudo yang dilakukan secara daring adalah pada tahap konsentrasi. Anak menjadi kurang fokus saat guru menerangkan metode Cantoraudo.
dikarenakan kendala pada koneksi internet yang berbeda-beda. Adanya beberapa keluarga yang kurang mampu sehingga seringkali ketinggalan dalam pembelajaran daring. Tetapi setelah ada bantuan kuota dari pemerintah, maka hal ini menjadi solusinya. Orang tua tidak mengeluh lagi tentang masalah kuota internet. Yang keempat, kendala-kendala yang dihadapi guru dari kegiatan penggunaan metode Cantoroudo. Di antaranya, keterbatasan waktu, keterbatasan kemampuan. Pembahasan 1. Skenario dan implementasi penggunaan metode Cantoroudo dalam mengembangkan kemampuan membaca anak usia dini. Sebelum penelitian, peneliti terlebih dahulu melaksanakan observasi ke lapangan dengan melakukan wawancara terhadap guru. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi kegiatan pembelajaran yang mengembangkan aspek bahasa pada anak kelompok B. Penelitian dilaksanakan selama 5 hari mulai tanggal 7, 9, 10, 14, dan 15 Juni 2021. 2. Respon guru dan anak kelompok B dalam kegiatan penggunaan metode Cantoroudo dalam mengembangkan kemampuan membaca anak usia dini. Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan dengan cara tatap muka selama 5 kali pertemuan dapat disimpulkan bahwa anak terlihat antusias dan semangat dalam mengikuti pembelajaran, walaupun di awal-awal kegiatan masih terdapat anak yang harus adaptasi dengan dorongan dan motivasi dari orang tua. Di sini, guru dan orang tua berperan dalam membuat suasana pembelajaran yang menyenangkan dan menarik sehingga anak tidak bosan dan tidak jenuh dalam mengikuti pembelajaran metode Cantoroudo ini. 3. Kesulitan-kesulitan peserta didik dari kegiatan penggunaan metode Cantoroudo dalam mengembangkan kemampuan membaca anak usia dini. Pada masa pembelajaran daring ini, peran orang tua sangat penting dalam membimbing anaknya pada saat proses pembelajaran daring dari rumah. Karena orang tua akan menjelaskan kembali apa yang telah guru sampaikan untuk memperjelas pada anak. Namun terkadang hal inilah yang menjadi masalah karena orang tua dengan latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang beda-beda membuat orang tua kurang memahami bagaimana cara menyampaikan atau menjelaskan pada anak, sehingga sering terjadi kesalahpahaman. Belum lagi yang di rumahnya tidak hanya satu anak yang melaksanakan pembelajaran daring, sehingga membuat orang tua kewalahan dalam menghadapi anak. 4. Kendala-kendala yang dihadapi guru dari kegiatan penggunaan metode Cantoroudo dalam mengembangkan kemampuan membaca anak usia dini. Adanya perubahan pembelajaran dari tatap muka ke pembelajaran daring menuntut semua pihak mulai dari guru, anak, dan orang tua untuk saling beradaptasi dan bekerja sama, di mana kerjasama ini dilakukan seperti guru sebagai perencana dan penilai kegiatan pembelajaran, sedangkan orang tua berperan sebagai pembimbing dan pemantau anak dalam pembelajaran di rumah secara daring. Tentu hal ini tidaklah mudah karena orang tua yang berlatar belakang berbeda tidak siap dalam menjadi pendamping sekaligus guru juga di rumah. Begitupun guru yang harus mempersiapkan metode dan media pembelajaran yang tentu saja berbeda dengan pembelajaran konvensional. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka peneliti dapat menetapkan beberapa kesimpulan berdasarkan pembahasan yang mengacu pada tujuan penelitian, yaitu perencanaan peningkatan kemampuan membaca anak di TK IT Haja Siti Mariam melalui penerapan teknik belajar Cantoroudo, kemampuan membaca anak kelompok B di TK IT Haja Siti Mariam pada awal penerapan metode Cantoroudo masih belum optimal terlihat dari rata-rata kemampuan membacanya, yaitu dari 15 anak hanya 8 anak yang mulai berkembang dan 7 anak yang belum berkembang. Respon siswa maupun guru terhadap suatu metode atau model yang diterapkan oleh guru pada suatu pembelajaran dapat diketahui saat pembelajaran tatap muka. Respon siswa pada saat pembelajaran online dapat dilihat dari cara siswa menyampaikan pendapat atau siswa yang ditunjukkan melalui bahasa tubuh,
terhadap stimulus yang diberikan oleh guru melalui video. Kesulitan anak pada penerapan metode Cantoroudo yang dilakukan secara daring adalah pada tahap konsentrasi. Anak menjadi kurang fokus saat guru menerangkan metode Cantoroudo dikarenakan kendala pada koneksi internet yang berbeda-beda. Adanya beberapa keluarga yang kurang mampu sehingga seringkali ketinggalan dalam pembelajaran daring. Tetapi setelah ada bantuan kuota dari pemerintah, maka hal ini menjadi solusinya. Tua tidak mengeluh lagi tentang masalah kuota internet. Keterbatasan yang dialami guru dalam penggunaan metode Cantoroudo di masa pandemi ini adalah keterbatasan kemampuan dan keterbatasan waktu, sehingga kegiatan pembelajaran mengajar tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Demikian pemaparan ringkasan materi skripsi ini. Skripsi ini jauh dari sempurna, tapi peneliti berusaha memberikan yang terbaik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.